Nama saya Vika Yunita, BP 1910-2301 dari... Nama saya Rahmanillahi, BP 1910-23-228. Nama saya Dea Arkadir, BP 1910-23-1037 dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Rahayu, nomor BP 1910-23-1059 dari Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian respirasi serta pembagian respirasi. Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi dalam proses kimia yang membutuhkan oksigen. Respirasi juga bisa dikatakan sebagai proses oksidasi senyawa organik yang menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dalam proses respirasi biasanya berbentuk ATP dan juga energi tingkat tinggi seperti NADH dan juga FADH. Kemudian, respirasi ini sangat dibutuhkan dalam tumbuhan. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksida. Peran karbon dioksida di alam adalah sebagai penyeimbang karbon yang ada di alam. Respirasi sangat dibutuhkan dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai aktivitas sel, kemudian anabolisme, pertumbuhan, serta perkembangan. Respirasi ini terjadi pada siang hari dan malam hari, karena respirasi tidak membutuhkan cahaya sebagai syarat dalam proses respirasi. Kemudian, respirasi ini dapat terjadi sepanjang waktu selama tumbuhan tersebut masih hidup. Pembagian respirasi. Respirasi ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, serta proses penguraiannya terjadi lengkap sehingga menghasilkan energi, uap air, dan juga karbon dioksida. Kemudian respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini penguraiannya juga tidak lengkap, serta jarang terjadi dalam tumbuhan. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian respirasi dan juga pembagian respirasi. Terima kasih. B. Akan menjelaskan perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama yaitu dilihat dari kebutuhan oksigen. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen dalam proses respirasi yang dilakukannya. Pada respirasi aerob, oksigen sangat dibutuhkan karena merupakan unsur yang penting yang menunjang keberhasilan katabolisme. Sementara dalam proses respirasi anaerob, organisme tidak membutuhkan keberadaan oksigen. Yang kedua yaitu lokasi terjadinya proses respirasi. Pada respirasi aerob, umumnya terjadi pada organel sel yang disebut mitokondria. Sementara respirasi anaerob umumnya berlangsung di sitoplasma. Yang ketiga yaitu proses dan tahapan. Perbedaan ini ditinjau cenderung lebih rumit pada respirasi aerob karena melalui tahapan antara lain yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sementara respirasi anaerob memiliki proses yang cenderung sederhana, yakni tahapannya glikolisis atau fermentasi. Yang keempat yaitu produk energi yang dihasilkan. Respirasi aerob umumnya menghasilkan energi sebesar 36 ATP, sementara respirasi anaerob hanya menghasilkan 22 ATP. Yang kelima yaitu hasil samping. Respirasi anaerob merombak substrat menjadi karbon dioksida dan air secara sempurna. Semua hidrogen yang terlepas dari substrat selama proses akan bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan air. Sementara itu, dalam proses anaerob, substrat dirombak menjadi air secara tidak sempurna. Sebagian hidrogen yang terlepas dari substrat selama proses akan bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk berbagai jenis asam. Contoh asam
dari yang hasilnya ini yaitu asam pirufat, asam laktat, dan asam etanol. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktornya ada dua, yang pertama dari internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan faktor internalnya terlebih dahulu. Yang pertama ada substrat. Substrat sangat mempengaruhi respirasi, terutama dalam bentuk karbohidrat, amilum, dan glukosa. Tanaman yang memiliki persediaan karbohidrat yang tinggi, maka respirasinya akan tinggi. Yang kedua, umur dan tipe jaringan. Pada tumbuhan yang memiliki umur yang muda atau sedang berkembang, maka laju respirasinya lebih tinggi daripada tumbuhan yang sudah tua. Yang kedua adalah bentuk dan ukuran produk. Produk yang memiliki ukuran kecil, maka respirasinya semakin cepat daripada tumbuhan yang memiliki ukuran besar karena luas permukaannya besar. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh temperatur. Sama halnya dengan enzim, respirasi juga dipengaruhi oleh temperatur. 0 derajat Celcius, maka kecepatan respirasi akan rendah. Sedangkan pada kenaikan 30 derajat sampai 45 derajat Celcius, maka kecepatannya akan tinggi. Yang kedua adalah oksigen. Oksigen berfungsi sebagai terminal penerimaan elektron pada daur Krebs. Bila mana konsentrasi oksigen rendah, maka respirasi anaerob dan respirasi aerob akan berjalan secara bersamaan. Jika konsentrasinya dinaikkan, maka respirasi anaerob akan berjalan lebih cepat, sedangkan respirasi anaerob akan berhenti. Peristiwa ini disebut dengan efek Pasteur. Yang kedua adalah kadar garam anorganik. Jaringan atau tumbuhan yang dipindahkan dari air ke larutan garam, maka akan menunjukkan kenaikan respirasi. Selanjutnya ada luka. Pada tanaman yang pada suatu bagiannya terkena luka, maka akan menunjukkan kenaikan respirasi pada bagian tersebut. Terakhir adalah rangsangan mekanik. Pada tumbuhan yang digoyang-goyangkan akan menunjukkan kenaikan respirasi. Ini saya akan menjelaskan tentang tahap respirasi aerob dan tahap respirasi anaerob. Tahap respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis, merupakan serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, merupakan reaksi antara yang menghasilkan asetil CoA, yaitu proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil CoA. Yang ketiga, siklus Krebs, merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Yang keempat, transport elektron, biasanya berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam, diperlukan untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya, tahap respirasi anaerob. Yang pertama, fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur atau ragi, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Biasanya dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Atau penjelasan singkat dari titrasi. Titrasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam metode kimia untuk menentukan suatu konsentrasi dari suatu larutan yang dilakukan dengan cara mereaksikan sejumlah volume dari larutan tersebut sejumlah volume lain dengan konsentrasinya yang sudah terlebih dahulu diketahui. Larutan yang telah diketahui berapa jumlah itu disebut dengan larutan basah, sementara yang belum diketahui disebut dengan indikator. Selanjutnya, titik akhir dari titrasi yaitu dapat dengan tepat di saat terjadinya perubahan dari warna indikator. Titrasi ini dapat menyebabkan suatu reaksi asam dan juga basa yang disebut sebagai asam basa. Jenis titrasi asam basa ada dua, yaitu asidimetri dan atau penentuan konsentrasi dari larutan basa dengan menggunakan larutan baku asam, dan alkalimetri atau penentuan konsentrasi dengan menggunakan larutan baku. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.